Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Daily Devotion pada saat ini. Firman Tuhan pada saat ini kita sama-sama merenungkannya. Dan tentunya dalam renungan firman Tuhan pada saat ini, sesuai dengan Bapak Gembala dalam tema kita, yaitu hidup dalam pimpinan Roh Kudus, mencapai kesempurnaan roh, jiwa, dan tubuh. Mari kekasih dalam nama Tuhan kita baca di dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, firman Tuhan berkata, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Sempurna artinya lengkap, utuh, tidak bercacat celah. Jadi Bapa di surga merindukan umat-umat Tuhan sempurna. Mari kita akan baca di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pada waktu penciptaan manusia, bahwa firman Tuhan berkata, mari kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Jadi jelas bahwa manusia sebelum jatuh di dalam dosa, segambar, serupa, sempurna seperti Allah. Tetapi ketika manusia melanggar perintah Allah, kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 3, disitulah kejatuhan manusia oleh karena manusia melanggar perintah Allah. Sehingga manusia tidak lagi sama dengan Allah. Sehingga manusia jatuh dalam dosa. Dan kalau kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaannya. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia coba ingin keluar dari ikatan dosa. Tapi ternyata manusia tidak mampu keluar dari dosa. Manusia, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, tidak mampu untuk segambar lagi dengan Allah. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan bahkan tahun ke tahun, hidup manusia tetap kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Allah kita penuh kasih. Allah kita penuh kasih kepada umat-umat ciptaannya. Sehingga Allah datang ke dalam dunia. Allah menjelma menjadi manusia. Kalau kita baca di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14, dikatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi pada waktu Allah menjelma menjadi manusia, manusia bisa melihat pribadi Yesus. Yesus dalam hidupnya di dalam dunia menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi figur bagaimana hidup harus sempurna. Dan puji nama Tuhan, kehadiran Yesus ada yang menerimanya dan bahkan ada yang menolaknya. Dan justru para mahkamah agama ahli Taurat menolaknya. Tetapi puji nama Tuhan, bagi orang-orang yang membuka hati untuk Yesus, hidupnya diperbarui. Dan Yesus tatkala mau naik ke surga, Yesus berjanji kepada umat-umat kesayangannya, kepada umat-umat ciptaannya, supaya
Yesus ketika naik ke surga, manusia yang telah ditinggalkan di bumi mempunyai kekuatan, mempunyai daya tahan, mempunyai kemampuan untuk supaya hidup sempurna seperti Bapa di surga. Kekasih dalam nama Tuhan, bahwa manusia sebagai ciptaan Allah yang mulia telah kehilangan kemuliaannya. Berkat kehadiran Yesus, maka manusia hidupnya diubahkan, hidupnya bisa dipulihkan, sehingga bisa kembali segambar dan serupa dengan Allah Bapa di surga. Maka Yesus, saudaraku yang kasih, memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Yesus memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, kita akan baca kekasih dalam nama Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14. Kita akan baca ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini janji firman Allah, bahwa Yesus akan memberikan seorang penolong, seorang penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Ini janji firman Tuhan. Ketika kita percaya, ketika kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, marilah dalam langkah kehidupan kita harus sejalan dengan Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus menyertai kita, membawa kita kepada kebenaran, sehingga kita akan mencapai kepada kesempurnaan. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi hanya Roh Kuduslah yang memampukan umat Tuhan sempurna, serupa, segambar dengan Allah. Maka dari itu, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, jangan dukakan Roh Kudus. Tetapi mari kita sebagai umat tebusan Allah, kita membangun hubungan kita dengan Allah, sehingga kita mendengar suara Roh Kudus. Salah satu contoh kekasih dalam nama Tuhan, seorang pribadi yang namanya Paulus. Sebelum Paulus dipimpin Roh Kudus, Paulus memang dia sebagai seorang ahli Taurat, tetapi dia hanya sebatas pengalaman, dia hanya sebatas pikiran. Tetapi pada waktu Paulus diubahkan hidupnya, maka Paulus berkata, hidup untuk Kristus, mati keuntungan. Dan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi jelas bahwa kehidupan Paulus sebelum dipimpin Roh Kudus dan sesudah dipimpin Roh Kudus jauh berbeda. Paulus dalam pelayanannya, Paulus mengandalkan kuasa Roh Kudus, sehingga membawa Paulus selalu berkemenangan. Walaupun penuh penderitaan, tetapi Paulus sampai mencapai garis akhir. Dan bahkan Paulus berkata, aku mencapai garis akhir. Dan dengan itu, saudaraku yang kasih, dalam perjalanan Paulus, akhir hidupnya diubahkan oleh Roh Kudus. Maka Paulus berani berkata, ikuti teladanku seperti aku meneladani Kristus. Luar biasa. Jadi inilah seorang rasul yang hidupnya mau dipimpin Roh Kudus selama-lamanya sampai akhir hidupnya. Jemaat yang Tuhan kasih, kita hidup di akhir zaman. Mari, banyak tantangan dan rintangan, banyak hambatan demi hambatan. Tetapi di saat kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, di saat kita mengandalkan firman Tuhan, dan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka yakinlah Roh Kudus akan membawa hidup saudara. Roh Kudus akan membawa saudara dalam kesempurnaan. Sehingga Bapak Ibu saudaraku yang kasih, hidup kita menjadi berarti. Hidup kita berkenan kepada Allah. Hidup kita menjadi luar biasa karena
kita telah dibenarkan oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati. Kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu tentang kesempurnaan. Bahwa Engkau merindukan setiap umat-umat-Mu hidup dalam kesempurnaan. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami tetap ada di dalam pimpinan-Mu. Dan kami akan percaya, Engkau memimpin kami selama-lamanya. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami dengar kepada kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga semua apa yang kami kerjakan, kami lakukan, itu Tuhan untuk kepujian kebesaran nama-Mu. Jemaat-Mu yang ada di GPI Alusai kami taruhkan dalam tangan Engkau. Dan biarlah Bapa mereka tetap senantiasa hidup dalam takut akan Engkau dan menuruti kehendak firman-Mu ya Tuhan. Dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kekasih dalam nama Tuhan, kita akan berjumpa kembali dalam Daily Devotion yang akan datang. Tuhan memberkati.